Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup dalam Perzinahan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 11 dan 12. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi mencobai Yesus dengan pertanyaan tentang perceraian menurut hukum Musa atau hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Hak mutlak untuk bercerai itu ada di tangan suami. Istri hanya mengikutinya saja. Yesus melawan tradisi Taurat itu dengan menempatkan kembali teologi perkawinan dalam konteks tradisi biblis yang tua, yakni pada kitab Kejadian. Allah menghendaki agar manusia hidup dalam kesatuan ikatan yang tidak terceraikan. Manusia tidak punya hak untuk memisahkan cinta suami istri. Maka dengan tegas Yesus berkata, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Gereja menekankan sifat dasar perkawinan Katolik, monogami dan tidak terceraikan. Artinya, perkawinan itu hanya bisa dilangsungkan oleh satu laki-laki dan satu perempuan. Saudara-saudari terkasih, mereka yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan membangun hidupnya dalam kesatuan sebagai suami istri. Mereka hidup dalam satu daging. Mereka tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Mereka mesti setia satu sama lain dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dan di waktu sehat dan sakit. Mereka bersatu sampai maut memisahkan mereka. Pada suatu perayaan misa, dilangsungkan sakramen perkawinan. Dalam khotbahnya, pastor mewawancarai kedua calon pengantin. Pertama kali, pastor berkata kepada calon pengantin pria, "Sebutkan 3 kebaikannya yang membuat kamu jatuh cinta dan ingin menjadikannya istrimu." Jawab calon pengantin pria itu, "Pastor, dia itu cantik, baik hati, dan melayani." Kemudian pastor ganti bertanya ke calon pengantin wanita, "Apa 3 kebaikannya yang membuatmu jatuh cinta padanya dan ingin menjadikannya suamimu?" Jawab calon pengantin wanita, "Dia itu sabar, jujur, dan setia." Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan alasan mereka jatuh cinta dan ingin menikah, pastor menjelaskan hidup
sebagai suami istri itu tidak mudah. Apalagi nanti kalau istrimu sudah tidak cantik, tidak baik hati, buruk hati, tidak mau melayani kamu, menyalahkan, marah-marah, dan perintah terus. Apakah kamu masih akan mencintainya? Maukah kamu menjadikannya istrimu? Kemudian, pastor bertanya kepada calon pengantin wanita, bagaimana kalau nanti suamimu berubah dari sikapnya yang sabar, jujur, dan setia? Dia menjadi pemarah, suka bohong, dan tidak setia kepadamu. Dia selingkuh. Apakah kamu masih mau menjadi istrinya? Menjadikan dia suamimu? Kedua calon pengantin itu diam. Mungkin saja tidak suka dengan kata-kata pastor. Pastor menasehatkan, doakan dia. Kamu harus saling mendoakan. Resep untuk perkawinan Katolik yakni melayani, mengasihi, dan mengampuni. Saya minta, lakukanlah itu setiap hari. Tuhan memberkati kalian. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Markus bab 10 ayat 8 dan 9 dinyatakan, keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kutipan Injil Markus itu seiring dibacakan pada upacara perkawinan bisa menjadi bahan kita merefleksikan hidup berkeluarga. Namun demikian, data akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Banyak keluarga Katolik yang mengalami masalah, bahkan sampai pada perceraian. Persoalan-persoalan di dalam keluarga tidak diselesaikan dengan baik, tetapi seringkali dijadikan alasan untuk memutus janji suci yang dibuat berdasarkan cinta. Memang hidup ini tidak terlepas dari persoalan dan permasalahan. Begitu juga dalam hidup berkeluarga. Persoalan itu ibarat pohon benalu. Dia berkembang dari satu benih yang menempel dan tumbuh di batang pohon. Kalau dibiarkan akan subur, melilit, dan menghisap sari makanan pohon lindungannya. Kita perlu membersihkannya. Apakah dalam menjalani hidup berkeluarga kita sudah berusaha dengan sungguh memenuhi janji pernikahan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah keluarga kami agar tetap utuh dan bisa menjadi saksi kebaikan bagi sesama. Berkatilah keluarga-keluarga muda. Semoga mereka tetap setia sampai akhir. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.